Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rifki Munif, nomor NIM 27030252973, mahasiswa PPG Daljab UIN Batch 3. Pada saat ini akan melaksanakan uji kinerja di kelas 12A SMA Negeri 2 Salatiga dengan materi munafik, keras hati, keras kepala, tidak akan maju. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, kita akan mengawali pembelajaran kita dengan membaca doa bersama pada ketua kelas. Mbak Raisa, silakan dipimpin. Tempat duduk siap, Brak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak sekalian, kita akan lanjutkan dengan tadarus bersama. Kemarin kita sudah sampai pada surat Al-Anisa ya. Sekarang kita akan lanjutkan pada surat Al-Maidah Al-Maidah ayat pertama. Silakan Mbak Salsa. Surat Al-Maidah ayat pertama, satu ayat saja, dibaca dengan keras. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghayra muhillis sayti wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Alhamdulillah. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, Pak Refki akan mengabsen dulu kehadiran. Bagi yang putra, nanti yang saya panggil mengatakan hadir. Bagi yang putri nanti mengatakan hadiroh ya. Baik, Ahnaf Putra Maulana, Alea Fitria. Agar lebih bersemangat, kita akan melaksanakan ice breaking berupa tepuk fokus. Masih ingat yang kemarin? Masih. Coba kita latihan dulu ya, semuanya berdiri dulu biar semangat. Kita latihan dulu ya. Oke, kita akan melaksanakan tepuk fokus atau langsung saja coba kita coba ya. Oke, baik, kita coba tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Silakan duduk kembali. Baik, terima kasih anak-anak sekalian. Sekarang waktunya kita akan mereview ya kembali pertemuan yang sudah kita laksanakan. Baik, kemarin kita sudah belajar mengenai pengertian munafik, pengertian keras hati, dan pengertian keras kepala. Kalau kita lihat ilustrasi ini, kira-kira menunjukkan apa ini? Munafik. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas ciri-ciri orang munafik, keras hati, dan keras kepala. Coba Pak Rifki minta disebutkan satu saja ciri-ciri orang munafik. Ada yang tahu? Ya, coba angkat tangan dulu. Siapa? Saya, Pak. Ya, coba Mas Zidan. Jika berjanji dia mengingkari. Oke, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk Mas Zidan. Ciri-ciri orang munafik itu adalah ketika dia berjanji dia mengingkari. Betul sekali. Baik, anak-anak sekalian, Pak Rifki akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Kita nanti akan menganalisis ciri-ciri orang munafik,
keras hati, dan keras kepala. Kita analisis. Tujuannya tidak untuk menjudge orang lain, anak-anak sekalian. Tujuannya menganalisis kekurangan diri sendiri agar kita nanti bisa merubah sikap dan bisa menjadi lebih baik. Ya, Pak Rifki akan memberikan tes diagnostik. Silakan, sudah ada di grup kelas, silakan dibuka. Tolong dijawab dengan jujur ya. Kita kembali ke ini. Ciri-ciri orang munafik seperti yang dikatakan Mas Zidan tadi. Yang pertama adalah apabila berkata dia berbohong. Maaf. Nih, jadi munafik itu sebetulnya adalah sesuatu yang harus kita hindari, yang sebenarnya sudah dicontohkan oleh para nabi. Nabi Muhammad itu memiliki satu sifat yang dinamakan apa? Sidik, yaitu jujur. Maka ketika kita sudah meniru Rasul, maka kita tidak akan mungkin menjadi orang yang munafik. Nah, inilah yang harus kita ikuti. Sidik, amanah, tabligh, fatona. Ini yang harus. Ciri-ciri orang yang keras hati yang pertama adalah malas beribadah dan meremehkan kebaikan. Jelas sekali ya. Orang yang hatinya keras, susah menerima nasihat, pasti untuk diajak melakukan kebaikan itu berat. Ya, ini kita introspeksi ya. Apakah saya itu betul-betul orang yang keras hati atau tidak? Kita introspeksi. Wah, aku ibadahnya saya males Pak. Oh, berarti itu tandanya kita masih memiliki sifat keras hati. Ciri-ciri keras kepala. Oke, sekarang ciri-ciri yang ketiga, yaitu ciri-ciri keras kepala. Yang pertama, orang yang keras kepala itu bersikeras mempertahankan ide meski salah. Wes roti salah, panggah ngengkel. Nah, itu namanya keras kepala. Yang kedua, menolak saran dan pendapat orang lain. Jika saran moh, Arifin kurang ganteng misalkan, nggak bisa, aku tuh paling ganteng lah, itu keras kepala ya. Misalkan, itu hanya misalkan. Yang ketiga, cepat marah bila dibantah. Kalau ada orang memberikan masukan atau saran kemudian malah marah, lah itu juga tidak bagus ya. Ketika diberi masukan yang make sense, yang masuk akal, harusnya kita berterima kasih. Misalkan ada orang yang memberitahu di baju kita itu ada kalajengking misalkan. Kira-kira kita marah atau berterima kasih? Berterima kasih. Orang menunjukkan kekurangan kita itu tandanya orang telah menyelamatkan diri kita. Paham nggih? Jadi kalau kita diberitahu, diberikan saran, diberikan semacam pendapat, itu harusnya berterima kasih, jangan marah. Yang selanjutnya, tidak mau mengakui kesalahan. Jadi kalau kita memang salah, ya harus ngaku salah. Oh ya, Pak Rifki salah, mohon maaf. Oh ya, saya Mas Zidan misalkan salah, ya saya mohon maaf karena saya memang salah. Setelah ini Pak Rifki akan memberikan tugas kepada kalian, memberikan kesempatan kalian untuk berdiskusi. Pak Rifki akan memberikan kasus yang harus kalian diskusikan, yang nanti akan Pak Rifki wujudkan dalam bentuk LKPD ya. Silahkan membentuk kelompok, atau sudah dibentuk kelompok nih ya kemarin ya? Sudah kelompok ya? Silahkan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ada 6 kelompok ya. Kelompok yang pertama, nih kelompok yang pertama sini ya. Ini diisi ya, diisi sesuai petunjuk dari LKPD, diberi nama dan anggota. Kelompok 2. Ini kelompok 3, tolong diisi ya. Kelompok 4. Ya. Kelompok 5 dan kelompok 6. Baik anak-anak sekalian, mohon perhatian terlebih dahulu. Kalian nanti harus mengisi LKPD itu dengan baik. Jawabannya silahkan ditelusuri lewat media-media yang tersedia, lewat buku paket, lewat media pembelajaran yang lain juga boleh. Dan nanti kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Dan satu lagi, bagi kelompok yang sangat kreatif dan sangat aktif, nanti akan saya berikan hadiah ya. Hadiah kan ditelusuri, dianalisis, lalu ditelusuri, lalu ditulis. Dan tidak perlu tidak perlu dibuat kanvanya ya, sampai nomor 5 saja, presentasi saja. Ada kesulitan?
Aman ya? Ya? Cari yang pendek saja. Ya, mau yang dalilnya yang pendek aja. Kalian boleh mencari referensinya di media yang lain. Oh ya, ini akan saya pantau ya dengan yang paling aktif, yang paling kompak, dan penampilan yang paling keren nanti akan saya beri hadiah. Sambil saya akan nilai ya keaktifan jenengan ya. Oke, anak-anak sekalian, kita akan melaksanakan presentasi. Dimulai dari kelompok yang pertama, kelompoknya Mbak Alia. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Mbak Alia. Silakan. Jadi di sini kami akan membahas tadi kasus yang ada di LKPD, yaitu kasus pertama, yaitu Raka dikenal sebagai ketua OSIS yang rajin mengajak teman-temannya sholat berjamaah. Namun, ketika tidak ada guru atau teman yang melihat, ia justru sering meninggalkan sholat. Jadi itu berbohong ya teman-teman, itu tuh munafik ya. Nah, pertanyaan di sini saya akan membacakan studi kasus yang diterima kelompok kami. Sebuah organisasi remaja mengingatkan ketuanya agar lebih adil dalam membagi tugas. Namun, ketua tersebut justru merasa dirinya paling benar dan berkata, "Saya pemimpin di sini, jadi kalian harus mengikuti, bukan menegur." Jadi, ketuanya ini keras kepala ya teman-teman. Lalu kami lanjutkan dengan dalil yang sesuai dengan kasus di atas, yaitu pada surat Ali Imran ayat 16 sampai 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Yaitu orang-orang yang berdoa, "Ya Tuhan kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka." As-sabirina was-sadiqina wal-qanitin wal-muwafiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Juga orang-orang yang sabar, orang yang jujur, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar. Sadaqallahul adzim. Jadi di sini ada kasus keras hati yang kedua. Nadia sering menyontek saat ujian. Temannya Rina menegurnya dengan baik-baik agar berhenti karena perbuatannya itu dosa. Namun Nadia menjawab, "Sudahlah, hidup-hidup aku, dosa-dosa aku, urus saja dirimu." Nah, di nomor 1 kita disuruh mencari dalil yang sesuai untuk kasus di atas nih. Dalilnya itu kita pilih yang Quran surah Al-Baqarah ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adabun alimun bima kanu yakdibun. Shadaqallahul adzim. Artinya, dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Quran surah Al-Baqarah ayat 10. Dulu untuk sifat munafik ya, dia bisa menyimpulkan mungkin bagaimana cara kita menghindarinya. Mungkin ada yang bisa menyampaikan munafik itu bagaimana? Janji harus ditepati. Ya, Mbak Safira, kalau janji harus ditepati. Agar tidak muncul sifat keras hati dalam diri kita, apa yang harus kita lakukan? Ada yang? Iya, betul. Terus apa lagi Mbak Nadia? Rajin mengaji.
Rajin mengaji. Yang ketiga coba, agar kita tidak memiliki sifat keras kepala. Coba siapa yang ingin berpendapat? Mendengarkan pendapat orang lain, Ya betul. Terus mengakui kesalahan, mengakui kesalahan, menyesuaikan dengan keadaan. menyesuaikan dengan keadaan. Betul sekali. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik anak-anak, sekarang saya akan minta kalian untuk mengerjakan tes asesmen formatif yang jumlahnya hanya 5 ya. Silahkan dibuka di grup. Itu hanya refleksi saja ya. Itu refleksi saja, silakan. Yang kedua, ya berikan aplaus yang luar biasa untuk kelompok yang keempat, kelompoknya Nadia. Berkesan untuk kejenengan ya. Saya akan pasangkan ke Mbak Seto dan akan mendapatkan necklace ya. Ya, karena mahkotanya dipakai. Nah, sekalian mari kita tutup pertemuan kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Sekian dari Pak Rifki, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.